Semangga daun salam dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang filsuf pendidikan ternama mengatakan pendidikan adalah proses tanpa akhir. Tujuannya bukan hanya untuk mengetahui, tapi untuk berkembang. Maka dari itu kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat filsafat pendidikan, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Nofri Hendri, SPD MPD, dan Bapak Dr. Rayendra, SPD MPD. Beli jarum bersama sianya, beli di pasar Kediri. Assalamualaikum semuanya, izinkan kelompok memperkenalkan diri, di mana kelompok 1 dianggotakan Alivia Zafira, kemudian Anissa Olivia Memusa sebagai moderator, dan Merinda Hasmi. Di materi kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat, cabang-cabang filsafat, bidang kajian filsafat, latar belakang munculnya filsafat, dan yang terakhir adalah tujuan filsafat. Materi pengertian filsafat akan dijelaskan oleh rekan kami, Alivia Zafira. Kepada Alivia Zafira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kearifan dan kebijakan. Jadi, arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Menurut Henderson, mengemukakan pengertian filsafat dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas. Dalam arti sempit, filsafat diartikan sebagai sains yang berkaitan dengan metodologi atau analisis bahasa, secara logis dan analisis makna-makna. Filsafat diartikan sebagai sains, di mana tugas utamanya memberi analisis secara kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep sains. Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup, dan makna hidup. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada logika. Slide selanjutnya. Yang pertama ada logika. Logika adalah ilmu yang membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Logika terbagi dalam dua cabang utama, yakni logika deduktif dan induktif. Deduktif berusaha menemukan aturan-aturan yang dapat dipergunakan untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat keharusan. Yang kedua ada metodologi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pernyataan, yakni ilmu pengetahuan atau mata pelajaran tentang metode dan khususnya metode ilmiah. Yang ketiga ada metafisika. Hal-hal yang terdapat sesudah fisika, hal-hal yang terdapat di balik yang tampak. Yang keempat ada ontologi dan kosmologi. Ontologi itu membicarakan tentang asas-asas yang rasional, sedangkan kosmologi membicarakan asas rasional. Yang kelima ada epistemologi, cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan terdapat dua pertanyaan yang berkaitan dengan epistemologi. Yang keenam ada biologi kefilsafatan, membicarakan tentang persoalan mengenai biologi. Yang ketujuh ada psikologi kefilsafatan, memberikan pertanyaan-pertanyaan psikologi yang meliputi apakah yang dimaksud dengan jiwa, nyawa, ego, akal, perasaan, dan kehendak, serta lainnya. Yang kedelapan ada antropologi kefilsafatan, mengemukakan pertanyaan tentang manusia. Apakah hakikat terdalam dari manusia itu? Yang kesembilan ada sosiologi kefilsafatan, mengemukakan pertanyaan mengenai hakikat masyarakat serta hakikat negara. Yang ke-10 ada etika, membicarakan tentang baik dan buruk. Yang ke-11 ada estetika, membicarakan tentang definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni. Dan yang terakhir ada filsafat agama, cabang filsafat yang membicarakan jenis pertanyaan berbeda mengenai agama. Sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas penyampaian dari Alivia Zafira selaku rekan dari kelompok 1. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Merinda Hasmi. Kepada Merinda Hasmi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai bidang kajian filsafat. Nah, di sini ada beberapa bidang kajian filsafat. Pertama itu ada kosmologi. Kosmologi ini adalah pemikiran di dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, serta kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, serta proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata dan sebagainya. Selanjutnya ada bidang ontologi. Bidang ontologi ini adalah pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses terjadinya. Selanjutnya ada bidang philosophy of mind, yaitu pemikiran filosofi tentang jiwa dan bagaimana hubungannya dengan jasmani, serta bagaimana tentang berkehendak manusia, dan sebagainya. Selanjutnya ada bidang epistemologi, yaitu pemikiran dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran, atau dari pengalaman, atau dari ide-ide, bahkan dari Tuhan, termasuk juga pemikiran tentang validasi pengetahuan manusia, di mana artinya sampai di mana kebenaran pengetahuan kita. Kemudian terakhir ya, ada namanya bidang aksiologi. Bidang aksiologi ini adalah suatu pemikiran tentang masalah-masalah nilai, termasuk nilai-nilai tinggi, misalnya nilai-nilai moral, nilai agama, dan nilai keindahan atau estetika. Aksiologi ini banyak mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau Hegel values of life atau nilai-nilai kehidupan yang bertaraf tinggi. Next slide. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya filsafat. Yang pertama itu adalah heran, kagum, dan takjub terhadap alam semesta dan peristiwanya. Bangsa Yunani di dalam menghadapi alam semesta beserta peristiwa masa itu muncul dari rasa heran, kagum, dan takjub, dan percaya adanya mitologi. Karena mitologi itu merupakan percobaan untuk mengerti dan memberi jawaban atas kekaguman dan kebenaran manusia pada waktu itu. Kemudian mereka mulai mengadakan beberapa usaha seperti mensistematiskan might, menghubung-hubungkan antara might. Akhirnya mereka mulai berpikir secara serius dan muncullah filsafat-filsafat tersebut. Kedua yaitu ada timbulnya kesastraan Yunani. Kesastraan Yunani ini dimaksud bukan untuk arti sempit, seperti puisi dan sebangsanya, melainkan di dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga dapat meliputi seperti teka-teki, dongeng, cerita pendek, syair, dan lain-lain. Kemudian karya sastra ini seperti inilah yang mulai dipakai sebagai semacam buku pendidikan untuk rakyat Yunani dulunya. Contohnya seperti syair dapat berperan sebagai pendidikan. Hal ini bisa dibandingkan di Jawa atau di Bali seperti wayang dan semacamnya. Selanjutnya, latar belakang pengaruh ilmu pengetahuan yang sudah terdapat di Timor kuno. Hal ini dipahami dari datangnya ilmu ukur dan ilmu hitung yang sebagian besar datang dari Mesir. Ilmu ini digunakan untuk mengukur dan menghitung wilayahnya yang terkikis Sungai Nil. Namun, dari bangsa Yunani tersebut, ilmu pengetahuan itu tidak dijalankan di dalam konteks praktis saja, namun mereka memulai mempelajarinya dengan tidak mencari untung, melainkan dipraktekkan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Merinda Hasmi yang telah mempresentasikan mengenai bidang dan latar belakang munculnya filsafat. Kemudian adalah mengenai tujuan filsafat menurut para ahli, yaitu dari Harold H. Titus yang mengatakan
upaya untuk memahami alam semesta. Kemudian dari Dr. Omar A. Hussein menyatakan bahwa ilmu memberikan kita pengetahuan dan filsafat memberikan kita hikmah dan memberikan kepuasan manusia. Kemudian dari Nasib Ali Syahbana menyatakan bahwa tujuan filsafat dapat memberikan ketenangan pikiran dan ketabahan bahkan kematian. Dan terakhir adalah dari ahli yaitu Radha Krishnan yang menyatakan bahwa tujuan filsafat bukan sekedar mencerminkan semangat semasa hidup, melainkan membimbingnya maju. Kemudian adalah manfaat filsafat. Belajar filsafat ini memberikan manfaat yang baik untuk seseorang, seperti meningkatkan kemandirian intelektual dengan melatih berpikir kritis dan merenungkan pendapat dari serta teori yang diterima. Kemudian filsafat juga bisa membantu membebaskan manusia dari pemikiran mistis dan mendorongnya untuk berpikir secara rasional. Kemudian bisa untuk melakukan investigasi yang benar terhadap sebuah persoalan, serta meningkatkan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengikuti hati nurani. Kemudian filsafat ilmu ini melatih berpikir yang radikal dan reflektif, menghindari sesuatu yang mitos, serta menghindari egoisme ilmiah dengan menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Baik, setelah presentasi dari kelompok 1, untuk diskusinya bisa dilanjutkan di e-learning UNP. Maka dari itu, sekian presentasi yang belum sempurna ini, karena yang sempurna hanya cinta Allah pada hambanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.